Momen peringatan Hari Lahir Pancasila jadi pertemuan perdana kembali antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri di hadapan publik setelah terakhir kalinya keduanya bertemu di hadapan publik di tahun 2019. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Dimohon berdiri. Sebelum upacara, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri berjumpa di ruang tunggu Gedung Pancasila. Megawati mengiringi Prabowo saat memasuki mimbar upacara diikuti Wapres Gibran Rakabuming Raka. Megawati duduk bersebelahan dengan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno sekaligus Dewan Pengarah BPIP sebelum naik podium. Prabowo juga berhenti menunggu Megawati untuk duduk. Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan 80 tahun Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kompleks Kementerian Luar Negeri Senin pagi. Dalam amanatnya, Presiden mengajak semua pihak bersatu di tengah dinamika global. Siap dimulai. Laksanakan. Dimohon berdiri. Di momen upacara Hari Lahir Pancasila, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk bersebelahan dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala. Sebelum acara dimulai, Presiden Prabowo, Megawati, dan Gibran jalan bersamaan saat memasuki lapangan upacara. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan Inspektur upacara pasukan istirahat ditabrak. Salam Pancasila. Dalam momen Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pejabat untuk berbenah diri. Prabowo meminta pejabat yang tidak setia kepada negara, termasuk melakukan penyelewengan dan korupsi, akan ditindak. Prabowo mengaku tak segan mendesak pejabat mundur jika tak mampu menjalankan tugas. Untuk memastikan bahwa perjalanan bangsa menuju 100 tahun kemerdekaan yang tidak mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Setelah selesai menjalankan tugas sebagai inspektur upacara, Prabowo Subianto turun dari podium dan menghampiri para tamu undangan termasuk Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, serta Wapres Gibran Rakabuming Raka. Komandan upacara. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Belinya berhasil. Lama boring katanya. Yang penting kalau pagi kopi. Sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno sempat berkumpul bersama di ruang tunggu sebelum upacara dimulai. Nampak dalam pertemuan, Presiden Prabowo dan Megawati saling melempar canda.
Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan suasana pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung penuh keakraban dan saling bercanda di sela-sela upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Muzani bilang Prabowo dan Megawati bahkan sempat berbisik. Namun dirinya tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat itu, tapi tidak menutup kemungkinan setelah ini akan ada pertemuan kembali antara Prabowo dan Megawati. Hari ini, saudara, adalah pertemuan perdana kembali antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri di hadapan publik setelah terakhir kalinya keduanya bertemu di tahun 2019. Tapi awal April 2025, Prabowo Subianto sempat bertemu Megawati di kediaman Megawati. Pertemuan kali itu hanya berlangsung 4 mata. Suasana pertemuan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, berlangsung sangat akrab, penuh kekeluargaan dan saling banyak bercanda. Di antara keduanya juga ada berbisik, yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan. Yang dibisikkan kemudian ada tindak lanjutnya begitu Pak Muzani? Pertemuan kembali mungkin? Sepertinya begitu, tapi saya belum tahu. Ya. Kalau Mas Gibran tadi ngobrol nggak Mega? Iya, dia bercanda-canda juga, bercanda. Saudara, setelah sekian lama menanti, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri kembali bertemu di hadapan publik. Apa saja yang diperbincangkan keduanya di tengah acara yang juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Kita akan bahas bersama politisi Partai Gerindra, sudah ada Bung Hendar Samarantoko, serta Jubir PDI Perjuangan, sudah ada Bung Guntur Romli, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat petang semuanya, terima kasih sudah menyediakan waktu di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Andri. Baik. Assalamualaikum. Saya ke Bung Guntur, Mas Adi. Ya, saya ke Bung Hendar Sam terlebih dahulu. Bung Hendar Sam, ini mau mengkonfirmasi aja nih, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini Ibu Mega, Mas Wapres, dan juga Presiden Prabowo hadir. Ini undangan dari Bu Mega selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, atau sebaliknya memang pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo yang mengundang? Ya, kedua hal tersebut tentunya kami anggap adalah dua hal yang patut kita klarifikasi kebenarannya. Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, tentunya secara formal Bu Mega pasti diundang untuk melakukan hal tersebut. Dan juga secara non formal sebagai seorang sahabat, ya kan, Pak Prabowo juga tentunya mengundang Bu Mega secara pribadi dan sebagai seorang sahabat. Dan dua elemen ini yang membuat kedatangan Bu Mega mungkin ini kita anggap sebagai sesuatu hal yang cukup istimewa. Nah, yang patut untuk saya garis bawahi bahwa pertemuan dan Bu Mega yang selama ini selalu menjadi topik kita bersama, kapan ketemu, kemarin sudah ketemu, kapan lagi mau ketemu, kapan lagi ketemu, yang artinya kita bisa simpulkan Bu Mega dan Pak Prabowo yang menyatukannya adalah Pancasila, yang menyatukannya adalah pada hari lahir Pancasila. Dan oleh karena itu ya ini menjadi angin sejuk bagi kita semua. Semoga kedepannya Indonesia akan tetap baik-baik saja, ya kan, persatuan Indonesia akan tetap kita rawat ke depannya. Seperti itu dia. Baik, saya ke Bung Guntur. Bung Guntur, kita tahu bahwa Pancasila identik dan juga selalu menyuarakan persatuan dan kebersamaan. Tapi yang menarik hari ini adalah keakraban antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Ini keakraban seperti ini apa saja yang dibahas? Iya, terima kasih. Mbak Ondri, ya saya ingin menekankan apa yang disampaikan oleh Bung Hendar Sam itu, bahwa yang mempertemukan antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo adalah Pancasila. Saya kira pertemuan hari ini juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, di mana para elit, ya partai politik ataupun juga tokoh negara dan juga tokoh-tokoh bangsa bertemu. Dan ini adalah momen penting pada tanggal 1 Juni, ini peringatan Hari Lahir Pancasila.
Dan tentu saja Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah dari BPIP, dan ini terkait dengan momen kelahiran Pancasila, ataupun juga sebagai Presiden Indonesia yang kelima, kemudian juga Ketua Umum PDI Perjuangan yang memang konsisten memperjuangkan selama ini tentang lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni, ini adalah momen yang penting ya, karena itu kehadiran Ibu Megawati memang menurut hemat kami ya untuk menegaskan pentingnya kita memperingati kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang di situ disampaikan yang digali oleh Bung Karno ketika sidang BPUPKI pada saat itu, kemudian menjadi dasar negara kita. Jadi pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting karena momennya juga penting, kemudian juga tokoh-tokohnya yang bertemu juga menurut saya, menurut kami ya ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, Mas Adi, apa yang bisa Anda maknai, yang juga bisa Anda baca dari momen keakraban antara Presiden Prabowo dan juga Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Mas Adi? Ya, saya kira memang ini menjadi satu penegas bahwa sebenarnya hubungan politik dan hubungan personal antara Prabowo Subianto dengan Megawati itu baik-baik saja. Sekalipun kedua tokoh ini dalam berbagai momen politik misalnya selalu berhadapan-hadapan, khususnya dalam Pilpres 2014, 2019, termasuk juga 2024, ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi nyatanya kedua sosok ini memang sangat kelihatan sekali secara gestur politik, tidak ada barrier dan tidak ada jarak apapun. Wajar kalau kemudian tadi misalnya kita mendengarkan pernyataan dari Sekjen Gerindra, bahwa keduanya itu saling melemparkan canda, bahkan secara terbuka misalnya Pak Prabowo itu berkelakar, Mbak Megawati itu semakin kurus, itu artinya dietnya sukses. Itu kan adalah bahasa-bahasa yang orang akrab yang sebenarnya tidak bisa dilakukan kalau memang hubungan kedua tokoh ini tidak baik-baik saja. Nah bagi saya sebenarnya Audrey, yang menarik dan ditunggu oleh publik yang paling banyak itu adalah ada tidak pembicaraan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Wakil Presiden Gibran atau Buming Raka. Itu yang paling banyak ditunggu dalam momen hari kelahiran Pancasila per hari ini. Kalau Prabowo dengan Megawati ya saya kira sudah tidak ada bantahan apapun. Kedua tokoh ini sudah saling akrab dan sudah saling bersahabat. Bahkan momen dalam perayaan Hari Pancasila hari ini pun ketika ada Prabowo, ada Megawati, itu kan menegaskan sudah ada komunikasi yang sebenarnya menegaskan keduanya akan bertemu dalam momen yang formal ini. Bung Guntur, kalau kita tahu ya, keduanya itu berhadapan di muka publik secara resmi itu terakhir kali tahun 2019. Karena kalau yang Lebaran beberapa waktu lalu itu kan apa yang disampaikan di publik hanya dalam bentuk visual saja, tapi tidak secara resmi. Apa sih sebenarnya yang akan direncanakan? Apakah mungkin akan ada bentuk koalisi atau seperti apa? Bung Guntur. Ya, saya kira ini momen yang tepat untuk memunculkan kembali pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kalau dihalal kan lebih ke pertemuan personal, Mbak ya. Sifatnya lebih ke keluargaan. Namun kalau sekarang kan momennya kan sangat penting bahwa itu untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan saya kira juga itu mengajak agar bangsa Indonesia semakin sadar ya terhadap falsafah, terhadap ideologi bangsa, dasar negara, dan juga Pancasila, dan juga mengingatkan kembali kita kepada pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 terkait upaya untuk memerdekakan bangsa Indonesia, dan pidatonya itu sangat kaya ya. Dan saya kira Ibu Megawati secara sadar memilih momen ini untuk memunculkan ke publik ya pertemuan dengan Presiden Prabowo. Nah kalau terkait dengan misalnya pertanyaan soal masalah politik atau masalah koalisi, menurut saya itu kan hal-hal yang permukaan. Ini kan kita bicara tentang politik kenegaraan, politik kebangsaan, bicara tentang dasar negara yang mempersatukan kita. Saya kira ini lebih penting ya, jauh lebih penting mengajak bangsa kita, mengajak masyarakat kita untuk kembali kepada pentingnya Pancasila itu sendiri, Mbak. Oke, Bung Guntur, tapi yang menarik dalam momen kali ini adalah bukan hanya pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, tapi Bu Mega juga ketemu dengan Mas Gibran. Ini benar tidak ada momen saat Bu Mega bercanda dengan Mas Gibran saat menunggu di holding room? Kami belum mengetahui informasi itu, Mbak ya, karena kan juga
apa yang kami saksikan juga sebatas apa yang divisualkan melalui rekaman video. Tapi menurut kami ya posisinya Mas Gibran dalam pertemuan itu kan juga sesuai dengan protokoler kenegaraan ya. Kalau ada presiden, kemudian wakil presiden ya, kemudian juga ada presiden dan wakil presiden sebelumnya, dalam protokol kenegaraan yang resmi kan memang itu terjadi. Dan kami ya melihat dalam konteks seperti itu. Karena yang juga bisa dilihat bahwa yang juga ditunggu oleh publik kan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo yang selama ini juga banyak dinanti-nanti. Kapan dimunculkan? Tepat sekali ketika Mbak Undri bilang bahwa kalau hari raya itu hanya pertemuan tertutup keluargaan. Nah, sekarang secara terbuka ini momen yang baik, hari lahir Pancasila, maka disitulah kedua tokoh ini memunculkan kebersamaan di tengah momen yang sangat penting ini. Begitu Mbak. Oke, Bung Hendarsam, ada gambaran atau visual yang memperlihatkan Bu Mega berbisik dengan Pak Prabowo dan ini dibenarkan oleh Pak Muzani. Ini yang dibisikin apa aja? Tapi akan kita bahas selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Presiden Prabowo, Bu Megawati Soekarno Putri, dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bertemu dalam suatu acara untuk memperingati hari lahir Pancasila. Kita masih mencoba untuk membaca dan juga memaknai bersama dengan narasumber kami pada sore hari ini. Saya akan kembali langsung bersama Bung Hendarsam. Ini kalau peringatan hari ini dihadiri oleh Bu Mega selaku selaku Presiden kelima Republik Indonesia. Pak Jokowi diundang tidak? Ya, harusnya diundang. Secara protokoler pasti diundang ya, seluruh mantan presiden yang saat ini masih hidup pasti diundang. Tapi apakah kehadiran beliau itu sudah diwakilkan oleh Mas Gibran? Saya juga kurang begitu tahu persis. Tapi kan juga harus diketahui kan Pak SBY juga tidak hadir pada hari ini kalau saya tidak salah ya. Tapi beberapa menteri-menteri kabinet ya yang saat ini ikut pula hadir. Jadi itu bukan merupakan sesuatu isu sebenarnya, tapi ya setidaknya saya ulang kembali bahwa ada 3 tokoh, bahwa ada Pak Prabowo di situ, ada Bu Mega di situ, ada Mas Gibran di situ, bahwa mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjadi katalisator bagi para pihak dan teman-teman saudara-saudara kita, tokoh-tokoh bangsa yang saat ini mungkin ada beberapa hal isu-isu yang masih belum clear ya tentang masalah itu. Mudah-mudahan jadi Prabowo sebagai pemersatu dan katalisator dari para tokoh-tokoh bangsa ini ke depannya. Oke, begitu. Bung Guntur, kalau kita lihat momen keakraban antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, apakah momen keakraban ini bisa dijadikan suatu bentuk bahwa PDI Perjuangan yang saat ini masih konsisten dengan oposisi akan masuk ke dalam pemerintahan? Ya Mbak, terkait posisi politik PDI Perjuangan sampai sekarang kan masih berada di luar pemerintahan. Dan kalaupun ada perubahan, itu seperti disampaikan oleh beberapa tokoh dari PDI Perjuangan, biasanya itu diputuskan dalam kongres yang akan diselenggarakan pada tahun ini. Nah kalau bagi kami, tadi saya tegaskan bahwa ketika pertemuan kenegaraan ini terjadi, ini kan terkait dengan hal yang sangat mendasar bagi bangsa ini. Terkait dengan dasar negara, terkait dengan Pancasila. Kalau soal koalisi dan politik praktis itu kan hal yang permukaan. Karena pentingnya Mbak, lahirnya Pancasila ini kan kita nggak bisa memahami, menghayati Pancasila tanpa membaca pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Betul. Bicara tentang toleransi beragama, bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang nasionalisme yang tidak sempit ya, bicara tentang gotong royong. Jadi ini momen penting bahwa kita tidak hanya mau memahami Pancasila sebagai sila-sila yang sekarang sering dihafal dan dibaca, tapi mesti juga membaca pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Bagaimana dari penggalian beliau, penghayatan beliau, pencarian beliau selama bertahun-tahun untuk mencari tentang dasar negara, tentang filosofi bangsa kita, itu juga secara gamblang, secara
jelas disampaikan dalam pidato tersebut. Jadi momen ini kalau menurut kami Ibu Megawati itu ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membaca kembali naskah pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Itu pentingnya dari lahirnya Pancasila di situ, Mbak. Menurut saya itu. Mas Adi, kalau kita bicara soal oligarki versus demokrasi, apakah keakraban dari para elit ini bisa mencerminkan bahwa oposisi dijinakkan dalam tanda kutip untuk masuk ke pemerintahan? Ya, bagi saya sebenarnya kalau mau jujur, sekalipun posisi PDIP hari ini di luar kekuasaan, sebenarnya secara prinsip dalam praktek politiknya, PDIP itu tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. Bahkan dalam banyak hal, PDIP itu memberikan dukungan secara total kepada kebijakan-kebijakan politik di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Bisa kita cek satu persatu, misalnya soal kenaikan PPN yang 12%, PDIP mendukung. Soal program makan bergizi gratis, PDIP mendukung. Soal revisi Undang-Undang TNI, PDIP juga mendukung. Jadi kalau mau jujur, PDIP ini luarnya saja merah, tapi dalam itu coklat, warna Partai Gerindra. Itulah yang saya sebutkan, koalisi itu tidak harus diformalkan, tapi yang paling prinsip adalah dalam praktiknya, bagaimana keputusan-keputusan politik pemerintah, itu kemudian didukung secara penuh oleh PDIP. Tapi bagi saya satu hal ya, sekalipun misalnya Pak Prabowo Subianto dengan Megawati memiliki hubungan yang cukup baik, tapi tentu kita berharap kawan-kawan PDIP itu tidak menutup mata kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, itu menimbulkan polemik, merugikan masyarakat secara umum, ya memang harus berjuara secara lantang. Ini kan tentu untuk memberikan satu gambaran besar bahwa berpolitik itu suatu waktu memang boleh bersahabat, tapi kalau memang ada sesuatu yang pahit, tidak baik, katakan itu sekalipun pahit. Katakan itu sekalipun keduanya saling berteman satu sama yang lain. Saya kira di situ posisi politiknya. Baik. Singkat saja untuk Bung Hendarsam, bicara soal bisik-bisik, ini yang dibisik-bisikan apa nih? Artinya banyak yang nggak boleh tahu atau gimana? Apa temanya? Aduh, ini saya kebagian yang non formal semua ini masalah. Jadi yang tahu kan tentunya Bu Mega dengan Pak Prabowo ya, dan kita belum bisa mengkonfirmasi apa yang beliau berdua perbincangkan tentang masalah itu. Cuman saya kembali memperkuat apa yang dikatakan oleh Mas Guntur Romli tadi, bahwa kehadiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ini tidak terlepas daripada peran daripada Bung Karno ya, selaku penggali dan penggagas daripada Pancasila itu sendiri. Dan oleh karena itu Pak Prabowo saya anggap Pak Prabowo, kenapa saya ada di Gerindra juga, saya anggap beliau adalah saat itu adalah Soekarno muda, makanya saya masuk Gerindra karena itu. Dan oleh karena itu akselerasi dan implementasinya, penekanan pada Pancasila sebagai fondasi kebijakan, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan tindakan kita sehari-hari, itu yang akan ditekankan dan terus-menerus dikumandangkan oleh Pak Prabowo. Jadi kembali lagi, ini kesamaan ideologi menyatukan antara Pak Prabowo dan Bu Mega di momen yang sangat sakral di hari kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 2025. Kalau Mas Guntur mungkin tahu apa yang dibisikin. Apa Mas? Saya juga nggak tahu, belum dapat informasi juga. Tapi saya kira apapun yang dibisikkan, tapi kan itu mencairkan suasana, apalagi kan disebutkan ada canda, ada tawa, dan itu menyejukkan lah, menunjukkan bahwa intisari dari Pancasila itu kan adalah gotong royong. Dan sila ketiga adalah persatuan Indonesia, dan pertemuan kenegaraan antara dua tokoh ini ya benar-benar mempersatukan kita dan menyejukkan kita. Begitu, Mbak. Mas Adi, singkat saja terakhir, momen personal, keakraban, pendekatan personal di antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, apa yang bisa dimaknai dan kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan antar keduanya? Ya, saya ingin menjawab dua hal. Sepertinya bisik-bisik yang belum dijawab oleh Bang Hendarsam sama Bang Guntur, saya ingin menjawab. Kira-kira kapan ini dibikinin nasi goreng? Yang udah ditunggu-tunggu ya? Biasanya kode-kode politik yang selalu dikait-kaitkan soal bagaimana romantisme historis yang selalu terbentuk ya ketika Pak Prabowo dengan Megawati itu berjumpa. Konon setelah pertemuan ini kan ada rencana pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya bagi saya kodenya sederhana kok, bahwa Prabowo Subianto dengan Megawati ya sohib.
kawan lama yang tidak bisa dibentur-benturkan satu sama yang lain. Meski PDIP berada di luar kekuasaan, bukan berarti harus berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Karena dalam banyak hal PDIP sudah menyatakan ya secara terbuka untuk bekerja sama. Bagi saya politik kita seperti itu, adalah politik kerjasama dan politik konsolidasi dan politik gotong royong. Cuman satu hal yang ingin saya tegaskan, karena PDIP terlanjur masih berada di luar, kalau memang ada sesuatu yang tidak baik dengan negara kita terkait dengan kinerja menteri, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat, merugikan masyarakat, ya saya kira PDIP perlu bersuara. Itu penting sebagai teman, tapi teman yang juga selalu mengingatkan tanpa henti. Baik, terima kasih. Artinya kita tunggu agenda nasi gorengnya akan kapan diselenggarakan. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Bung Guntur Romli, dan juga Bung Hendar Samarantoko. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya mantapkan strategi lawan Tiongkok di GBK. Patrick Kluivert tidak ingin remehkan lawan saat berlaga di kandang.